Kalau seandainya gue gagal gimana? Kalau misalnya dia udah gak suka lagi sama gue gimana? Kok udah di-read tapi gak dibales, tapi dia bisa update sosial media? Kalau misalnya gue salah ngomong, entah dosen mikirnya gue apa, entah gue gak dibayar lagi, entah orang kira gue cupu, entah orang kira gue ini, dan lain sebagainya. Itu semua tadi merupakan contoh-contoh pikiran cemas gitu ya, yang bikin kita tuh sangat gak nyaman. Dan kalau tidak dikelola, kedamaian hidup kita akan hilang. Padahal seharusnya kita yang mengatasi pikiran, bukan pikiran yang mengatasi kita. Kalau kita bisa bersahabat dengan kecemasan, kualitas hidup kita pasti naik. Selamat datang di podcast Angkat Bicara dari bicarakan.id, tempat di mana kita bisa ngobrol tentang psikologi manusia dengan serius tapi santai. Kali ini kita bakal ngobrol tentang kecemasan atau anxiety bersama Erik Sucitra, seorang psikolog dan juga konselor di bicarakan.id. Nah Erik, gue pengen ngobrol sama lo tentang kecemasan Erik. Karena gue sendiri di hidup gue merasa bahwa kadang-kadang tuh gue merasa cemas. Contohnya nih ya, cemas yang paling parah dan belakangan ini itu bukan belakangan ini, tapi 2-3 bulan lalu yang I'm sure lu tahu. Itu gue cemas apakah bicarakan ini bisa jalan. Karena gue kan bikin usaha itu kan. Dan hidup gue, masa depan gue dipertaruhkan di sini gitu kan. Gue cemas nih, ini bisa apa enggak dan sebagainya gitu. Tapi juga mungkin cemas kayak am I good enough sama orang? Apakah orang bakal suka sama gue dan sebagainya. Dan itu I'm sure semua orang ngalamin gitu kan. Tapi kadang-kadang itu tuh menghambat gitu, bikin malah nggak bisa kerja, jadi ruminating sama hal-hal negatif yang gue buat gitu, yang nggak di kenyataan gitu. Dan sepengetahuan gue, lu pun juga kayak gitu dia dulu. Yes, kadang masih ada teman-teman. Kadang masih ada gitu ya. Yes. Soalnya kita berdua masih berjuang untuk mengontrol kecemasan gitu ya, supaya bisa optimal gitu. Betul. Nah itu dah. Gue pengen tanya sama lu sih, insight dari seorang psikolog nih, gimana tentang rasa kecemasan? Oke, baik. Sebenarnya ya, kalau yang tadi kalian dengar dari intro yang langsung, perhatikan kata-kata depannya. Setiap pikirannya A, B, C, D, E, F, G tadi itu, perhatikan kata depan, yaitu kalau. Kalau, betul. Oke. Kata kalau. Itu ya, kalau. Jika, kalau, if, then, what, bla bla bla, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan sesuatu yang melandasi kecemasan gitu. Kayak kalau. Dan gini, kalau kalian yang udah mendengar gitu ya, episode kita gitu yang mengenai stres, akan ada kayak banyak hal yang akan gue sharingkan juga dari sana gitu. Karena justru di dalam kehidupan modern ini, orang stresnya bukannya nurun, tapi malah seringkali naik. Ada alasannya kenapa menurut statistik kecemasan adalah problem nomor 1 di dunia. Itu banyak banget, oke? Tapi gini teman-teman, yang pengen kita sampaikan di awal supaya nggak disclaimer gitu ya. Karena kalau kalian perhatiin tadi, salah satu punchline kita adalah bersahabat dengan kecemasan. Kenapa? Karena kabar buruknya, kecemasan tak akan pernah hilang. Itu kabar buruknya, oke? Tapi kabar baiknya, apa kita bisa berteman? Bisa. Nah itu dia gitu loh. Cemas itu sendiri nggak salah, dikuasai kecemasan itu yang salah. Nah perbedaannya dengan si Andre ini, dengan berbagai orang lain yang struggle dengan masalah kecemasan adalah, lu lanjut, lu melakukan gitu pada akhirnya. Bersyukur. Lu terobos gitu. Tapi nggak demikian dengan mereka yang reaksi cemasnya itu lebih intens. Salah satu ciri orang yang ketika kecemasannya itu udah tinggi adalah mereka paralyzed, mereka nge-freeze. Jadi gini, ini mungkin sebenarnya udah agak melangkahi ya, tapi gue rasa bagus juga untuk diomongin sekarang itu adalah sebenarnya mirip dengan stres. Kita tuh punya 3 reaksi kalau kita berhadapan dengan cemas. Kita fight, flight, atau freeze. Mungkin sebagian orang udah tau lah, itu oke, gue tahu gitu. Tapi kira-kira ada gini, ketika orang merasa sumber dayanya cukup untuk menghadapi masalahnya gitu ya, problem dalam pikiran maupun problem dalam teknisnya, mereka akan fight. Mereka akan fight. Nah kemudian, tapi kalau misalnya orang saking cemasnya udah menguasai gitu ya, dia bakal apa? Kabur, avoid gitu. Dia langsung flight. Nggak jadi deh, kalau reaksinya kita pakai contoh lu gitu ya, lu nggak bakal lanjut. Nggak deh, cari yang lebih aman. Nah gitu. Nggak deh, kayak cari aja deh bidang pekerjaan lain yang mungkin lebih less risky. Nah, atau yang ketiga, saking overwhelmnya,
Bener-bener kayak yang pikirannya muter kemana-mana antara lanjut gak, bablas gak. Akhirnya nge-freeze. Jadi apa? Nggak apa-ngapain, lebih parah. Freeze ini yang paling parah. Nah tapi sekali lagi teman-teman, tolong jangan kita dari awal ini kita samakan persepsi dulu. Bukan kecemasan yang salah, tapi bagaimana kita menyikapi, memandang kecemasan itu. Nah itu yang lebih punya lebih patut diperhatikan. Nah, suka sama ide itu sih, berteman dengan kecemasan. Betul. Supaya kita bisa menggunakan emosi kecemasan itu untuk benefit kita gitu ya. Betul banget. Intinya gini, gue akan memulai di awal. Ciri utama dari kecemasan itu kayak gini. Nanti gue bakal lebih spesifik beberapa elemen penting yang semua orang, nggak cuma pendengar, gue pengen banget semua orang di muka bumi ini tuh tahu. Oh, cemas itu kayak gini. Kenapa ini penting? Karena kita tidak bisa mengelola apa yang kita nggak tahu. Oke, jadi kita masih kenalan dulu. Tapi gue akan mulai dengan ini dulu. Betul, kecemasan bentuknya banyak. Apalagi kalau misalnya di dalam dunia psikologi gitu ya. Diagnosisnya itu banyak gitu loh. Ada yang kecemasan umum, ada yang panik, fobia, atau bahkan lebih spesifik, social anxiety. Nanti kayak kita bisa ngebahas itu juga. Karena banyak orang kena. Itu yang paling common. Salah satu yang paling common. Social anxiety. Betul, kecemasan sosial. Gitu. Dan berbagai wujud lainnya gitu loh. Kalau di edisi sebelumnya kita, di buku diagnosis kita, OCD termasuk. Gitu ya. OCD ini bukan yang bukan diet itu ya, bukan metode makan ya. Oke. Tapi yang benar-benar obsessive compulsive disorder. Oke. Dulu masuk, kalau sekarang ya nggak bakal seminar ilmiah di sini, tapi intinya mirip-mirip kalau pengelompokan seperti itu gitu ya. Tapi gini, gue selalu bilang kepada semua klien gue yang punya problem dengan kecemasan, intinya gini, bentuknya bisa beda-beda, tapi akarnya sama, yaitu dua hal. Satu, orang yang cemas punya toleransi yang rendah terhadap ketidakpastian. Kedua, orang yang cemas punya keinginan yang sangat amat kuat untuk ingin mengambil kendali kehidupan. Makanya statement kalau, jika itu tuh menyatakan mereka tuh gak suka sama yang gak pasti. Nah, jadi betul semua orang pasti gak suka ketidakpastian. Tapi lagi-lagi seberapa intens. Kalau orang benar-benar gak suka, benar-benar gak bisa menerima kenyataan hidup. Jadi gini loh, kabar buruknya adalah sebagian besar hal penting dalam hidup kita sifatnya nggak pasti. Oke, masa depan kita dan siapa kita bertemu nanti, bos kita kayak apa, support system kita kayak apa, family kita kayak apa, ras kita kayak apa, kita lahir di mana, punya sifat kayak apa, pola pikir kayak apa, itu semua di luar kendali. Oke, dan juga sifatnya nggak pasti. Jadi semakin kita nggak bisa let go gitu ya, bahwa ada bagian kehidupan yang sifatnya itu di luar kendali saya. Tapi ada juga yang di dalam kendali saya, yaitu cara saya memandangnya. Kita takkan pernah bisa punya hati yang damai. Takkan pernah bisa. Jadi gue bakalan mulai dari sana dulu. Okay? Akar permasalahan ada dua gitu. Yang pertama adalah takut banget sama ketidakpastian, dan juga punya desire yang kuat banget untuk mengendalikan semuanya. Betul banget. Tapi karena itu memang gak bisa dikendalikan fundamentalnya, jadi ya muter-muter aja gitu ya. Yes, betul banget. Makanya kan berapa banyak orang kayak nggak jadi buka bisnis, berapa banyak orang yang kayak mau ngejar si dia gebetan, tapi langsung kayak khawatirnya keluar, kok ditolak, kok gue jadi bahan bully, kok gue jadi ini, akhirnya nggak melakukan ya kan. Berapa banyak mereka yang kayak mau propose something di bisnisnya, nggak jadi karena ya kalau gagal gimana, nggak usah lah. Jadi gini loh, kadang gue gemes ya kalau orang toxic positivity ya, kayak bilang kayak pikir lu doang, udah bablas aja. Justru karena pikiran doang powerful gitu loh. Justru karena pikiran doang itu semua orang yang pernah mengalami kayak problem dalam pengelolaan pikiran akan tahu betapa powerfulnya pikiran. Antara itu bisa empower kita, menguatkan kita, atau disable kita, melumpuhkan kita. Emang kadang-kadang tuh orang makin pintar makin itu ya. Betul ya, jadi kayak wah, emang bener pikiran doang, tapi pengelolaan itu loh. Nah hari ini kita bakalan kenalan banyak akan hal itu gitu. Oke, sip. Lu mulai dari mana, man? Untuk kecemasan nih, lu mulai dari mana? Tadi kan kita udah dari akarnya nih ya. Misalnya kayak satu yang benang merah yang semua orang cemas punya adalah yang tadi dua itu. Betul. Kan? Terus next apa tuh? Nah sekarang kita lebih ke gambaran cara kerja pikiran gitu.
Kenapa sih orang bisa cemas gitu ya? Mekanisme kecemasan. Betul, mekanisme, bener banget. Sekali lagi teman-teman, kita bukannya mau kuliah online atau apa gitu ya, tapi percaya deh, semakin kalian mengenal diri, semakin kalian bisa mengelola diri kalian gitu. Kayak misalnya ya, gimana kita bisa buat bisa buat sebuah cake gitu, sebuah kue. Kalau ingredientnya aja kita nggak tahu gitu, takaran aja kita nggak tahu. Kita masih tahu dulu masing-masing seperti apa. Karena gini loh, gue selalu kayak berusaha setiap kali menjelaskan sebuah definisi, sebuah gambaran gitu ya dari entah itu masalah, entah itu hal yang positif, apapun itu. I want to make sure elemen-elemennya kita paham dulu. Kenapa? Karena banyak orang cuma pahamnya sepihak-sepihak, A, B, C, D, elemen, oh begini-begini. Sehingga akhirnya ya pahit, nggak enak. Coba deh, bahan membuat kue. Kalau dipisah-pisah, enak gak? Baking soda, makan tuh baking soda gitu ya. Oke, tepung, makan tuh tepung. Itu gak enak. Tapi ketika dikelola dengan baik, step by step, mekanismenya kita tahu, cara pembuatan kue kayak gini. Kita aplikasikan, jadilah kue. Baru kita bisa. Pandangannya positif banget, enak rasanya. Tapi kalau orang satu-satu, gak ngerti. Ya udah, kacau, berantakan. Makanya banyak orang bilang, konseling buat apa sih? Belum gila. Nah itu kan, kayak itu kan stereotip yang sering kali muncul. Tapi gue bisa bilang bahwa ke konseling atau ke jasa psikologi gitu ya, takkan pernah rugi. Karena sering kali benang kusutnya itu kita rapihin. Udah itu intinya gitu loh. Jadi yang tadi bahannya masih baking soda, yang tadi bahannya masih tepung terigu dan lain sebagainya, masih pahit lah dan lain sebagainya. Gula juga manis, tapi kalau dimakan sendiri kan gak enak gitu. Betul. Nah kita psikolog, kita bantu proses. Yuk, step 1 kita kenali, kamu punya ABCD, personality kamu tuh kayak tepungnya, problem hidup kamu itu kayak apa, baking sodanya. Kemudian jadi kayak selama ini yang tadi berantakan dirapihin sama psikolog. Tadinya gue nangkapnya anxiety itu tepung gitu. Stres itu gulanya atau apa? Bisa apapun sih sebenarnya. Intinya betul, intinya elemen. Oke, nah sekarang hari ini kita bakalan kulik nih. Oke, dengan nggak lama sih, tenang, kita nggak bakalan, karena ini bukan sesi literatur ilmiah seharian gitu ya. Kita bakalan kulik secara sederhana satu-satu kayak elemen-elemen daripada anxiety itu apa sih dan mengelolanya itu kayak gimana. Oke. Tapi gue akan mulai dengan ini dulu gini, dari mekanisme skemanya. Oke. Skema kognitifnya. Ibaratnya gini, ini pun gue belajar prinsipnya dari CBT, yaitu dari penciptanya, dari Beck sendiri. Kayak gini, ini bagian sederhananya ya, oke. Ada situasi yang meng-trigger, oke, situasi paling atas. Kemudian tengahnya adalah bagaimana kita cara pandangnya, appraisal kita, perspektif kita, persepsi. Betul, persepsi kita terhadap situasi triggernya itu, oke. Kemudian yang di tengah itu akan melahirkan 3 macam reaksi. Reaksinya apa aja? Emosional, khawatir, marah, dan lain sebagainya. Secara fisiologis, nah ini akan kita bahas juga nanti. Deg-degan, keringetan gitu ya, gemeteran, ngeblank. Nah ini nih yang sering nih ngeblank gitu ya. Dan kemudian juga secara perilaku. Nge-freeze dia, atau gak bisa makan, jadi marah gitu ya. Karena orang khawatir itu banyak sekali mereka gampang marah, gampang kesenggol. Gitu ya. Cemas gitu. Nah, tapi gini Dre, kenapa gue bisa dengan tegas? Ini supaya memberikan gambaran ya. Mungkin di antara kalian yang mendengar masih belum kebayang. Masa sih perspektif doang? Bukannya semua orang gitu ya. Bukannya semua orang kalau dalam situasi kayak gini pasti cemas. Bukannya semua orang di dalam situasi kayak gini pasti overwhelmed. Gue akan kasih contoh kayak gini. Paling gampang. Misalnya, gini, gue bakalan pakai contoh kayak public speaking ya. Karena actually public speaking itu termasuk top gitu ya, ketakutan orang-orang di muka bumi ini. Banget. Kedua setelah ular. Kedua, betul. Kayak top 3 gitu kan. Buset, gede banget gitu ya. Gue kira tuh dulu yang hewan-hewan berbahaya, singa, kayak laba-laba, kayak ternyata top 3 gitu ya. Ada public speaking gitu. Coba deh sekarang gue tanya Dre. Kan betul, ada orang takut. Tapi kita kumpulin 1000 orang untuk presentasi. Pertanyaan gue, apakah 1000 itu pasti 100%-nya semuanya itu pasti nervous semua? Enggak. Pasti enggak. Menurut gue orang yang punya temperamen ekstrovert itu cenderung lebih berani ya kan. Apalagi temperamen kreatif mungkin lebih bisa mungkin ya. Ya mungkin gitu sih. Enggak mungkin 1000-1000-nya betul mati gitu kan di public speaking. Iya betul. Nah, jawabannya enggak. Berarti ini sudah mematahkan pemahaman bahwa situasi yang kayak ibaratnya mutlak menentukan respon kita. Enggak.
Padahal dia aja 1.000 orang pasti responnya beda-beda. Dari mana? Tengahnya ini, persepsinya. Persepsi tiap orang. Contoh lain, kita kumpulin 1.000 orang broken home. Apakah 1.000-1.000-nya bakalan jadi pembunuh berantai semua? Iya. Enggak, kan banyak orang, ya inilah quote dari film kan. Ada yang bukan quote dari filmnya, banyak di sosmed kan. Apa orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Gitu ya. Itu dulu banyak banget di film Joker gitu. Itu dulu banyak banget. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang dijahatin langsung jadi kayak Joker? Enggak. Betul. Ada perbedaan di persepsinya ini, di tengahnya ini gitu loh. Oke? Dan gini loh, gue bakalan kayak kasih contoh misalnya. Menurut lu Dre misalnya, kayak contoh yang broken home tadi. Pasti dong persepsi mereka, perspektif mereka akan berbeda gitu. Coba deh menurut lu ya, orang yang broken home, yang sukses, yang menggunakan pengalaman broken home itu justru jadi baik. Buka panti asuhan, misalnya buka sekolah, dibandingkan dengan mereka yang balas dendam gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira menurut lu pikiran mereka bakalan beda kayak gimana sih? Yang oke sama yang enggak nih? Menurut gue, ini yang praktis ya. Mereka pasti nggak mau anak mereka atau orang lain tuh ngalamin apa yang mereka alamin. Itu yang praktisnya. Tapi kalau yang lebih poetik mungkin mereka punya bintang utara yang jelas bahwa kayak apa? Gimana supaya lebih baik aja sih? Supaya dunia sama dia sama orang-orang yang dia cintai itu lebih baik gitu. Yeah. Ya. Mungkin itu jawaban yang kurang ini ya, tapi itu sih. Udah menggambarkan kok. Tapi sih orang yang gue kagumin, Peterson itu, Jordan Peterson itu pernah bilang gini, untuk orang yang beranggapan bahwa semua orang jahat itu ya kayak matematika gitu. Kalau dijahatin bakal jahat juga gitu. Itu lu bayangin aja dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kan zaman dulu orang pada dipukulin ya, anak-anak kecil tuh, pada digampar, dicambukin apa segala gitu kan. Ya kan. Sekarang kan ya enggak kan. Sekarang tuh enggak kan. Nah, itu kan orangnya sama tuh. Berarti hampir sebagian besar enggak tahu sih, tapi banyak orang dari grup yang dulunya di abuse itu memilih gitu secara conscious bahwa gue enggak mau gituin anak gue gitu. So itu contoh gitu bahwa harapan bagi manusia tuh ada gitu. Karena orang kalau waras ya memilih yang baik kan. So kayak Betul banget. Oke, dan bentar banget. Dan kemudian menurut lu, sekarang kebalikannya nih, orang yang broken home, pikiran-pikiran kayak apa sih? Gue gak tahu. Bukan broken home, sorry. Maksudnya yang tadi tuh, yang responnya justru negatif. Balas dendam, ke anaknya juga di abuse, atau yang justru bahkan lebih parahnya balas dendam ke orang tuanya. Kan banyak tuh, bukan banyak, kayak ada kasus-kasus seperti itu. Coba pikirannya, perbedaannya di mana? Gue jujur aja bro, gue gak tahu. Gue bisa menerka-nerka tapi nggak ada dasarnya sih. Menurut lo kayak gimana? Oke, baik. Bisa sesimpel kayak ya karena gue digituin, ya udah berarti yang bener tuh gituin orang lain. Apa yang gue terima, gue buang. Gitu loh. Itu ada pleasure gak sih? Kalau orang disakitin, terus dia kayak gue bakal dendam gitu dan beneran dia lakuin gitu. Itu ada elemen pleasure gak sih? Orang apakah mendapat kenikmatan dari itu? Pasti ada. Ya mungkin begitu. Itu dia, betul. Tapi beda. Kenikmatan dan makna. Ini sebenarnya ujung-ujungnya kita belok ke psikologi positif ya. Tapi itu, lu seneng. Tapi setelah itu, so what? Nggak ada apa-apa lagi, oke? Nah, oke, sekarang kita balik, gitu ya. Kita balik. Tapi itu sebenarnya bisa topik someday sih. Kita bisa. Ini gue bisa ngobrol gini seharian. Gue seneng banget sih. Karena kita ngebahas natur manusia kan. So kayak, anyway. Oke, baik. Okay. Ini kalau boleh kita rangkum ya. Mekanismenya kecemasan, situasi, persepsi, betul. Reaksi ini bisa dibelah 3, emosional, fisiologis, sama perilaku. Betul banget. Lulus ya berarti ya? Lulus ya gue ya? Yes, lulus. Oke, sebelum gue pengen kita sama-sama refleksi diri gitu ya, tentang pola kecemasan yang kita punya gitu, gue pengen kasih satu gambaran lagi sih sebelum kita kesana, yaitu gambaran yang paling gampang untuk menggambarkan bahwa kekhawatiran itu persepsi gitu ya. Itu adalah dari fobia. Gini, salah satu treatment daripada fobia adalah namanya exposure therapy. Exposure itu artinya ya dikenain. Karena seringkali cara atau obat gitu ya untuk kita bisa melampaui atau mengatasi sesuatu yang kita takutkan adalah ya bablas gitu ya, oke? Tapi tentu saja dengan penanganan profesional ya. Salah satu caranya yang muncul itu adalah
by the way ini sangat-sangat menyederhanakan ya. Kalau di lapangan benar-benar kita lebih detail treatment plan-nya gitu ya. Contoh misalnya, ini gue pernah lihat dokumenter, ada orang takut laba-laba, oke, fobia banget. Dia itu saking fobianya, saking cemasnya gitu ya. Kamar dia semua lubang dia labanin, bawah pintu juga, semua dilabanin, takut banget. Bawah pintu juga, oke. Semua ya. Ini ruangan ini kayak ada selak apapun dilaban, karena dia saking takutnya sama laba-laba. Sampai nggak mau keluar rumah gitu. Akhirnya terapi pelan-pelan. Terapinya apa? Langkah demi langkah kita expose dia dah laba-laba. Dari kejauhan dulu 10 meter atau 20 meter malah. Kita kasih lihat laba-laba. Mungkin kartun dulu, kalau saking takutnya. Kartun dulu. Wah, pelan-pelan deketin. Kalau udah gak takut, baru next level. Gambar asli yang gede ya. Baru next level beneran ada laba-laba gede gitu dikandangin gitu. Kaca misalnya, apa kayak kotak kaca gitu. Tapi lama itu prosesnya bro. Betul, tapi oke, tergantung orangnya sih pada akhirnya. Nah, tapi betul. Intinya adalah, jadi kayak udah nih laba-laba asli nih, oke? Pelan-pelan 10 meter. Terus dia udah takut, udah bener reaksinya sampai udah overwhelmed. Oke, stop. Terus kita biarin 10 meter. Lama-lama, terus kita ajarin relaksasi. Terus udah lebih tenang. Oke, maju lagi selangkah. Oke, stop. Gitu, terus pelan-pelan prosesnya kayak gitu. Itu apa sih yang kayak pengen kita tanamkan kepada otak? Syaraf kita gitu ya, apalagi kita fobia gitu. Seringkali kita overestimate ancaman gitu ya daripada sesuatu, sehingga ketika kita melihat triggernya, ingat bagian tadi situasi triggernya, oke, bisa berupa sesuatu yang benar-benar bisa disentuh gitu ya, binatang, orang atau apa, situasi tertentu gitu ya, atau pikiran gitu, apapun yang bikin cemasnya keluar. Itu kita kasih tahu otak. Jadi kan gini, pelan-pelan kan dia ini kan kayak tenang gitu. Kemudian pelan-pelan maju, tenang. Maju, tenang. Kira-kira gitu langkah-langkahnya. Itu sebenarnya lagi program otak bahwa ternyata ancamannya nggak ada tuh. Itu intinya sebenarnya. Lama-lama ya, ketika dia udah makin jago, laba-labanya dipegang. Gue lihat dokumenter, laba-labanya dipegang. Karena memang sebenarnya guys ya, laba-laba tuh sangat amat jarang agresif. Ini seperti FYI juga ya. Laba-laba tuh sebenarnya jinak gitu, selama kita gak ganggu mereka. Bener-bener dia bisa, yang tadi ngeliatin dari kejauhan bisa jiper banget, tapi sekarang dipegang, ada dokumenternya. Dan kata lain apa? Reprogram otak. Oh ternyata situasinya gak seburuk yang aku kira ya. Oh ternyata gak semengancam yang aku duga di awal ya. Itu intinya. Situasinya sama, persepsinya yang berubah. Betul. Laba-laba ya laba-laba. Nggak tiba-tiba laba-laba berubah. Gitu ya. Dan juga satu hal bro, tentang exposure terapi yang menurut gue keren banget. Dan ini gue tahu karena gue denger lecture-nya Peterson juga. Dia bilang gini, kalau Peterson ini dia punya klien yang fobia lift. Jadi bukan tapi lift gitu. Kayak kalau masuk lift tuh mungkin part of it adalah dia takut di ruang yang tertutup atau ruang yang sempit. Klaustrofobia nggak salah. Tapi prosesnya sama persis kayak yang lu bilang tadi, pelan-pelan apa segala. Plus dia yang pegang kendali. Dia yang bilang sejauh itu stop gitu. Atau boleh lagi stop gitu. Anyway, tapi yang keren banget buat gue adalah dia bilang exposure terapi itu bukan lu memprogram otak lu untuk kayak untuk kayak kebal sama bahayanya atau triggernya, tapi lu membuat diri lu jadi lebih berani. Jadi bukan kita mengubah supaya lebih kebal, supaya lebih nggak peduli, tapi supaya lebih berani. Itu keren banget. Kenapa keren? Karena itu berarti itu bisa diaplikasikan ke hal-hal lain di luar itu. Lebih berani sama kecoa atau laba-laba, berarti lu mungkin lebih berani untuk olahraga. Dilihat orang lain olahraga atau speak up di pekerjaan dan sebagainya. Itu keren banget sih, asli keren banget. Dan itu berarti kayak lu bayar uang mungkin untuk exposure terapi itu sangat-sangat berguna. Returnnya berkali-kali lipat menurut gue sih, kayak fantastic. Betul banget. Gitu guys ya, semoga kalian sampai ke titik ini udah setengah gitu sekitar, kalian makin benar-benar paham bahwa bukan kecemasannya sendiri, bagaimana cara kita memandangnya. Ini benar-benar langkah pertama kita bisa berteman dengan kecemasan. Guys, gue akan ulang sekali lagi. Kecemasan gak salah. I'm serious. Semua emosi tuh
ada gunanya. Mereka menyampaikan pesan gitu. Tapi karena berbagai pengalaman gitu ya. Nah itu masalahnya. Berbagai pengalaman dikombinasikan dengan personality, dikombinasikan dengan tidak pernah diproses gitu ya. Pikiran yang gak dikelola. Sehingga ketika ada trigger, nah kita langsung bereaksinya langsung berlebihan. Padahal kalau orang gak ada cemas sama sekali, ambiar-ambiar hidup kita bro. Bayangin lu bikin bicarakan.id ini, lu gak cemas. Coba bayangin, jadi gak? Santai, bablas aja, nggak usah prepare ya kan. Tahu-tahu bang udah 0 lagi. Oh, baru panik. baru panik. Aduh. Masih ada sisa segini, nggak apa-apa lah, masih ada duit. Ada lagi orang begitu. Ada orang begitu. Itu dia. Ada. Ketika udah mentok baru panik sendiri. Nah, kecemasan itu membantu di sana. Kalau yang udah dengerin podcast kita, episode yang stres sebenarnya cukup mirip. Intinya adalah semua emosi itu ada gunanya selama kita berteman dengan mereka. Oke? Nah sekarang bro, kayak gue tertarik nih setengah kita ini, episode kita ini, kita kenalin diri nih. Sama-sama nih, kita sama-sama proses ya. Gue juga bakalan sharing dari pengalaman gue juga. Oke? Habis itu, gue bakalan sembari kasih berbagai tips-tips diselipin gitu ya. Bagaimana mengelolanya itu, pikiran-pikirannya. Nah kemudian di akhir nanti, gue bakalan kasih tips umum juga. Jadi supaya kalian pas dengerin sini jangan di off teman-teman, oke? Supaya kalian tahu ekspektasi setengah berikutnya ini apa ini, oke? Nah, gini, coba deh, seperti yang tadi kita udah sampaikan bagannya. Nah, kalau kita udah tahu bagan pikiran gitu, Dre, enak. Bener-bener kita tuh memandang diri enak. Jadi teman-teman, ketika kita udah sampai jelas ini, kalian bisa kok bikin bagannya sendiri di rumah, journaling gitu ya, kertas gitu. Nah sekarang bakalan kita proses bareng-bareng, tentu saja dengan berbagai contoh gitu. Oke? Step 1, yang paling gampang betul situasi. Coba deh guys, para pendengar, pendengar semuanya gitu ya, yang nonton, gua juga, lu juga, Dre. Sama-sama sekarang pikirin, situasi kayak apa sih yang paling gampang nge-trigger cemas? Oke. Di mana, kapan? Oke, ini untuk save waktu mungkin gua aja kali ya. Yang jadi kambing ya. Boleh. Supaya apa ya? Praktis juga. Dan ini gue suka karena kita kayak matematika kan. Yes. Formulanya. Formula. Yes, situasi, persepsi. Jadi kayak gitu. Ya. Situasinya dulu 3 bulan lalu, situasinya adalah triggernya adalah dulu yang konseling sama kita sedikit. Jadi gue punya usaha, kalau belum tahu namanya bicarakan.id, sebuah platform konseling online, ya kan. Dulu tuh yang konseling sedikit, dan itu gue panik banget, ya kan. Anyway, situasinya adalah gue punya usaha tapi nggak laku. Gitu. Persepsinya apa? Persepsinya yang paling ekstrim adalah, wah kayaknya ada yang salah. Kayaknya kita kalah sama yang lain. Kayaknya kita kurang meyakinkan. Kayaknya gue gagal sebagai pendiri usaha dan sebagai marketer. Emang role gue kan sebagai marketer, orang yang memperkenalkan bicarakan.id. Kayaknya gue gagal gitu. Not good enough, not smart enough dan sebagainya. So itu persepsi gue. Dan kalau kita masuk ke reaksi, ada emosi, fisiologis, dan perilaku ya. Yang paling gampang deh, fisiologis dulu. Badan gue panas waktu malam-malam. Nggak bisa tidur. Tidur sih, tapi nggak bisa tidur gitu. Itu btw kondisi yang nggak wajar ya, karena ruangannya dingin gitu. Bersyukur punya AC, bersyukur AC-nya gede pula. Jadi fisiologis, sekujur badan panas, nggak bisa tidur. Gue nggak tahu bedanya fisiologis sama perilaku sih. Bedanya apa sih? Perilaku yang kayak tadi tuh, karena badannya panas, terdekan, nggak tidur, jadi nggak bisa tidur. Oke, itu berarti perilaku sama fisiologis udah ke-cover lah ya. Emosional, nggak tahu. Gue selalu merasa emosi tuh kayak ada sakit di dada gitu. Itu fisiologis juga. Fisiologis, oke. Emosi tuh apa ya? Emosi cemas, I guess. Nggak tahu. Betul. Sesimpel itu. Cemas. Marah ada nggak? Marah ke diri sendiri? Ada marah. Itu dia. Bukan marah ke diri sendiri. Gue nggak gitu. Marah ke sama kayak, kok nggak ada yang stand up sih? Oh ya bisa. ya bisa. Kok ada yang ini sih gitu? Iya. Betul. Berarti lebih ke marah ke situasi ya, salah satu. Oke. Marah ke eksternal. Gitu sih. Jadi kalau dibuat analisanya seperti itu sih analisanya. Oke, baik. Nah, teman-teman, ini udah contoh oke banget. Kalian coba deh sekarang
sama-sama pikirin gitu, situasinya kayak apa sih? Karena itu akan sangat memudahkan kita menemukan akarnya. Iya, Oke? Kalau dari contoh kayak gitu, berarti lu termasuk tipe orang yang memang memiliki value dalam hal pekerjaan, marketplace. It's okay, justru bagus. Jadi ketemu dalam hal kayak gini aja, kita bisa ketahuan value kita. Ini sebenarnya life skill. Yang kita sharing ini tuh benar-benar pelajaran hidup. Gua contoh dikit ya. Kalau misalnya dari gua, ketika gua kuliah, gua itu kalau udah cemas, gua tuh sampai paralyzed, nggak bisa nugas. Itu gua tahu banget. Situasinya selalu apa? Setiap kali mau ngetik, selalu. Gua langsung kayak freeze, langsung mikirnya kayak gini. Ini kalau salah gimana ya? Ya udah deh, stop dulu. Akhirnya gue malah baca buku lagi, kayak supaya bener nih. Oke, bagus nih, mau ketik ini juga. Oke, udah lengkap bahannya. Mau ketik, ini kalau misalnya ada yang kurang gimana ya? Cari lagi sumber, kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Langsung nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu, dan kata lain apa? Ketahuan. Value gue adalah di akademik. Sekarang kita cek lagi, kenapa value gue bisa di akademik? Ternyata gue telusuri lagi. Emang kalau nilai jelek artinya kenapa? Akhirnya ternyata ketahuan. Berarti gue bodoh gitu. Oh emang terus kalau bodoh gimana? Ya berarti gue gak bisa apa-apa. Artinya apa? Berarti gue sampah. Artinya dengan kata lain, saya masih menjunjung tinggi atau menggunakan nilai secara akademik itu sebagai basis keberhargaan self-worth diri saya. Ketahuan. Ini kelihatannya gampang ya, tapi sebenarnya kadang prosesnya nggak segampang itu. Itu merupakan sesuatu yang saya temukan setelah lama. Saya memproses diri itu lama. Tapi cek dulu triggernya. Ini benar-benar langkah pertama. Triggernya itu seperti apa? Barulah kita pelan-pelan. Nah ini saya udah masuk nih. Kita tantang pikirannya. Kayak misalnya gitu ya. Kayak tadi. Kalau misalnya nilai jelek, ya udah gitu loh. Bisa bahkan separah-parahnya. Emang konsekuensinya apa sih? Ya nilai jelek. Terus? Ya. Nah itu kadang kita ketika mikir seakan-akan itu. Nah ini yang seringkali muncul di dalam diri orang khawatir. Ada satu thinking error atau kesalahan berpikir. Namanya adalah catastrophization. Artinya apa? Katastrofi kan artinya kiamat. Kayak seakan-akan ketika skenario buruk di dalam pikiran kita beneran terjadi, itu tuh seakan-akan kayak kiamat. Bener-bener kayak kiamat. Padahal ketika kita memproses, apa sih best skenario-nya? Apa sih worst skenario-nya? Apa sih yang paling realistis yang mungkin terjadi? Dan kemudian seandainya skenario buruk terjadi, kamu punya sumber daya nggak untuk menghadapinya? Solusinya apa? Apakah seburuk yang kamu kira? Dalam sebagian besar kasus, bahkan aku bisa bilang, dalam semua kasus, nggak seburuk yang kita kira. Kayak contoh gue tadi, terus kok nilai jelek kenapa? Itu kadang gue terbatal loh, ya juga kenapa ya? Terus kenapa ya? Emang keberhargaan diri kamu hanya dari nilai? Nggak juga sih. Sejak kapan sih munculnya pikiran itu? Nah, akarnya ketemu lagi. Semakin ditelusuri, makin kita kenal diri, makin tahu, oh ternyata nggak perlu dicemaskan banget ya. Ternyata nggak perlu dicemaskan banget ya. Sejak saat itu, gue udah lebih tenang. Sekarang sejak kuliah S2, bukannya gue sengaja dapat nilai jelek ya, bukan ya, tapi gue kayak melakukan apa yang gue bisa semaksimal mungkin, apa yang bisa gue lakukan. Kemudian dapat nilai berapa, udah gue serahkan kepada yang semesta, kepada Tuhan gitu ya, karena udah di luar kendali gue. Pernah gue dapat nilai nggak sesuai ekspektasi gue udah nggak stres dulu lagi. Stres kayak masih ada nggak? Ada, tapi gue kendalikan, udah beda. Gue langsung kayak ya udahlah Rick, kayak keberhargaan lu toh nggak cuma dari nilai aja, ada banyak hal yang lain. Gini bro, semoga kita ada waktu gitu ya. Cuma ini yang salah satu mekanisme yang sering kali terjadi juga di dalam diri orang cemas. Namanya adalah focus of attention. Orang cemas, pola pikir yang sering terjadi. Kalian sama-sama menerka ya, ketika kalian ngedengerin ini langsung cek diri, evaluasi diri. Apakah ada atau enggak gitu. Karena kita pengen dari podcast ini kalian bawa pulang sesuatu gitu, dapetin sesuatu. Contoh gini, contoh paling gampang misalnya. Gue tuh kan kayak suka presentasi, suka ngajar gitu ya. Kadang ketika gue presentasi, itu tuh nilai audiens dong pasti dong, itu skill basic gitu ya. Gue ngeliatnya audiens. Ada satu yang tidur gitu. Ada satu yang ngantuk atau enggak main HP terus, ngeliatin jam. Kalau gue cemasnya gue gak kelola, pikiran gue langsung kayak, waduh gue ngebosen ini, waduh gue gak bagus nih, waduh ini. Akhirnya karena itu gue jadi pikirannya, atensi gue fokusnya ke sana. Akhirnya apa? Makin cemas kan, dedekan. Aduh gawat nih, gue dedekan nih, waduh gawat nih, ntar orang-orang bisa ngeliat nih gue dedekan nih. Akhirnya kalau itu dipertahankan, akibatnya apa? Ngeblank.
overwhelm langsung. Langsung di overwhelm. Nah ini nge-freeze-nya. Oke. Akhirnya setelah itu gue langsung kayak ketika ada presentasi lagi, gue mungkin bisa kapok kayak enggak lah, kayak presentasi gue nggak terlalu bagus, yang lain aja deh yang lebih jago. Padahal yang gue perhatiin satu audience, yang lain-lain yang merhatiin, yang catet gitu ya, itu gue nggak perhatiin. Padahal ketika secara netral gue perhatikan, oh ternyata lebih banyak faktornya justru yang bagus gitu loh. Presentasi gue bagus, pengajaran gue bagus gitu. Tapi karena khawatirnya ini, gue fokusnya ke sana. Orang yang tidur, padahal orang itu tidur bisa faktor lain. Ya enggak, lagi ada masalah, nggak bisa fokus. Mungkin dia pegang HP, lagi ngechat, so ada kerjaan urgent, ya kan? Atau mungkin semalam nggak bisa tidur, jaga anak, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya kita perlu sama-sama cari gitu loh. Sama kayak yang tadi contoh nilai. Kayak ketika gue kayak takut dapat nilai jelek, takut project gagal. Tuh kalau gagal gimana? Gitu dan lain sebagainya kayak contoh lo tadi gitu loh. Terus coba deh kita tanya, kalau gagal kenapa? Ya juga ya gitu. Kayak juga ya. Coba deh kalau misalnya dia contoh lu gitu ya. Kalau seandainya lu gagal, worst skenario-nya ya paling kayak ibaratnya ya stop gitu kan. Cari yang lain. Dan kemudian apakah itu the end of the world gitu ya? Apakah itu akhir daripada segalanya? Enggak. Masih harus support gak dari keluarga? Apakah lu dibuang dari keluarga? Kalau ibaratnya gitu ya, kalau misalnya lu gagal gitu. Enggak. Karena gini, ini gue serius. Kebanyakan orang cemas ketika mereka overwhelm gitu ya dan cemas mereka, itu seakan-akan tuh kayak kiamat, kayak mati gitu. Dapat nilai jelek langsung mati. Dapat ini langsung mati. Ini kesannya lawak, tapi gue dulu kejebak. Gue ngomong kayak gini pun kayak gue merefleksikan diri gue yang dulu gitu, kejebak. Dari pengalaman nyata gitu. Pengalaman nyata, benar-benar kayak ketika gue mundur kayak dari pikiran gue, terus gue liatin, iya juga ya ternyata nggak seburuk yang aku pikirkan. Bahkan separah-parah gini, gue dulu ada alasan kenapa gue cemas. Karena untuk gue bisa penelitian, waktu itu kan gue S1 di Australia gitu ya. Untuk gue bisa skripsi, nilai mesti tinggi banget. Tapi akhirnya gue kayak bener-bener pikirnya kemana-mana. Kok dapat nilai jelek, nggak bisa penelitian, nggak bisa S2. Nggak bisa S2, langsung nggak bisa jadi psikolog. By the way, kalian perhatiin, pikiran cemas tadi gue ngomong cepet banget. Karena ada istilah dari kita namanya train of thought, kereta pikiran, tutut langsung kita tuh asumsi A ke B, kalau B jadi C, kalau C jadi D dan seterusnya. Padahal belum tentu. Itu intinya. Dan akhirnya tapi lama-lama gue pikir, gue merenung, skenario terburuknya nilai jelek, bisa ngulang mata kuliah nggak? Bisa ternyata gue cari. Solusinya ada nggak? Ada. Terus ternyata akhirnya gue cek lagi. Yang paling parah seandainya memang udah diulang-ulang nggak bisa. Apakah artinya kiamat? Enggak. Bidang gue yang gue suka psikologi. Emangnya kalau suka psikologi, satu-satunya jalan kehidupan untuk bisa berkontribusi di sana, emangnya cuma jadi psikolog? Enggak. Ini bukti nyata. Masih tahu lu. Kan lu peminatannya, lu pengen meningkatkan kualitas mental health. Jadilah pejuang orang yang buka bisnis, membuka lapangan gitu ya. Orang-orang yang memperjuangkan value mental health. As simple as that. Jadi kayak ketika kalian datang ke profesional gitu ya, itu yang kita benang kusut itu yang kita cari gitu loh. Ada opsi lain gak? Ternyata ada. Gue punya teman, oke, dia cinta olahraga. Waktu itu pikiran dia masih sempit, kayak masih yang bener-bener mengerucut. Kalau gitu gue suka bola nih, artinya gue mesti jadi pemain bola. Akhirnya kan, yang udah tahu dunia bola pasti tahu lah, nggak semudah itu. Mesti sekolah bola, beasiswa bola, semua endeavor yang kreatif itu extremely high risk, extremely high return. Betul. Dan prosesnya nggak gampang banget. Dari ribuan orang, belasan orang doang paling yang dipilih gitu. Itu salah itu. Jutaan orang. Jutaan orang betul. Dunia olahraga tuh benar-benar, kalau mau to be the top gitu olahraga, musik, art, you name it. Yes, betul. Filternya memang gila banget. Nah, temen gue itu stres banget. Akhirnya gue tanya gitu loh, kalau lu suka olahraga gitu ya, oke lah, anggap sekarang udah telat, lu udah nggak bisa masuk ke dunia yang top gitu ya, ibaratnya untuk menjadi penyepak bola gitu ya, footballer gitu, soccer. Ada nggak opsi lain yang dimana jalan tengah gitu? Opsi ketiga yang dimana lu nggak menghilangkan, karena dia stres banget, kayak seakan-akan tuh kalau gue jadi orang yang main sepak bola berarti ya gue gagal di passion gue. Gue bilang no, bentar dulu gitu ya, bentar dulu. Opsi lain, coba ada lain nggak? Mungkin lu bisa buka toko olahraga, announcer mungkin. Yes, announcer. Bahkan semudah kayak
ya udah kayak bisa main game olahraga, kayak pelampiasannya di sana gitu. Tapi dan lain sebagainya. Nah akhirnya atau mungkin buka sosmed. Ya apa yang isinya kontennya itu olahraga dan lain sebagainya. Ada banyak cara. Ternyata sekarang bro, dia buka toko olahraga. Jadi ada cara. Jadi guys percayalah. Kalian dapat rapot nilai merah, itu bukan kiamat kok. Kalian usaha gagal, itu bukan kiamat kok. Kalian broken home, itu bukan kiamat. It's a bad day. It's a bad season of life, but not a bad life. Percaya sama gue. Jangan kejebak di sana. Selalu ada cara, solusi. Jangan nggak remehin diri kalian. Oke? Kita definitely bukan ngajarin orang buat cuek. Gitu. Yes, betul. Tapi kita ngajarin orang untuk gimana cara responnya, kita, lu ya, supaya responnya yang optimal. Gitu ya. Betul banget. Jadi karena emang orang yang cemas berlebih itu mungkin punya yang sangat disayangkan adalah dia itu counterproductive. Yes. Cemasnya dia itu. Betul. Kayak karena dia cemas gila-gilaan, makanya dia malah nggak ngapa-ngapain atau malah lari dari tanggung jawabnya, yang menyebabkan beneran terjadi kecemasannya itu dan kemungkinan yang buruk gitu kan. Dan itu malah tambah dia bikin cemas lagi untuk project-project selanjutnya, dan itu jadi kayak lingkaran setan gitu. Betul banget. Bentar bro. Gue pernah ada satu kayak orang yang gue tangani gitu ya. Dia udah manager level. By the way teman-teman, kalau kalian pada dasarnya kayak ada kecemasan ya, itu kalian bisa pakai loh untuk akan menjadi aset yang berharga untuk kalian ada di posisi manajerial atau leadership. Karena kalian akan menjadi orang yang mengantisipasi banyak sekali kesalahan. Oke? Tapi lagi-lagi jangan dikuasai. Oke? Karena ini ada orang nih yang gue tangani, dia karena antisipasi banget jadi toxic. Orang jadi pada gak suka sama dia. Kalau ada yang salah dimaki gitu ya, dimarahin. Kalau ada orang bahkan proyeknya masih jauh-jauh hari udah dicek terus, gimana nih, udah ini belum, udah dikerjain belum, udah ini belum. Akhirnya timnya malah jadi kacau sendiri. Ketika dia belajar mengelola bahwa oke, gue cuma bisa monitor, gue cuma bisa kayak mengelola mereka, sumber daya manusia ini. Pada akhirnya mereka kasih yang terbaik atau enggak, mereka ngerjain atau enggak, pada akhirnya itu bukan luar kendali, udah di luar kendali saya lagi. Dan juga menurut gue itu cara dia menyampaikan pesan itu ke timnya dia. Kalau dia lagi cemas sama kalau dia lagi dingin, lagi dengan tenang, itu pasti beda banget. Yes. Karena kalau cemas itu kan fight or flight mungkin ya, yang dimana agresif gitu cara ngomongnya. Betul. Kayak lu gini nggak? Kalau nggak gini nih konsekuensi ini. Tapi kalau lu biasa aja, itu kayak lebih adem. Kan 2 minggu lagi project ada ini nih. Mungkin lebih baik kita review kali ya sekarang ya. Meskipun kompulsif juga kasarnya gitu ya. Tapi orang lebih kayak okay, sure, why not? Karena nggak ada keagresifannya di balik itu yang identik sama orang yang cemas, orang yang khawatir gitu kan. Kayak manik gitu. Betul banget. Nah ini sebenarnya udah menjembatani bagian akhir dari identifikasi diri sih. Pertama tadi kita udah belajar tentang triggernya kayak apa sih. Benar deh pikirin. Dalam situasi sosial kah? Di dalam tadi? Mau ngerjain tugas kah? Mau ngomong sama orang kah? Identifikasi. Bahkan waktunya. Biasanya pagi, siang, sore, malam, harinya, weekendnya gitu. Setelah itu triggernya kita kayak udah tahu gitu ya. Pikirannya apa yang muncul? Ini penting banget teman-teman. Inilah kenapa kalau misalnya kalian yang sudah punya pengalaman ke konseling, psikolog, kalau kadang kita tuh suka kasih tugasnya monitor pikiran, journaling, tolong jangan marah sama kami. Semoga dengan kalian udah tahu. Karena kadang masih ada, emang nulis ada hubungannya gitu ya. Emang ini, semoga dengan segala penjelasan tadi, pikiran gitu ya, menata pikiran dan lain sebagainya, kalian menjadi tahu pentingnya benar-benar mengorganize, mengidentifikasi pikiran. Dan seringkali dengan menulis itu salah satu cara yang paling mudah untuk kita bisa mengorganize, nggak cuma organize, identifikasi pikiran, dan keluarnya rapi. Ini yang selalu, karena kan bidang penelitian gue kan terapi nulis ya, gratitude journal gitu ya. Ada suatu kayak di behind the scene, kekuatan neurologis yang kuat di balik menulis gitu. Segala pikiran yang tadi berantakan bisa jadi rapi. Bayangin ya, gini loh, mungkin kalian yang khawatir gitu ya, awal-awalnya nggak terlalu bisa ngebayangin kayak kata-kata yang muncul kayak tadi. Kalau gagal, kalau ini, karena belum dilatih. Nggak apa-apa, latih terus. Mungkin yang lebih sering muncul adalah image-nya. Image gagalnya, image kalau salah ngomongnya, image ditinggalkannya, dan lain-lainnya gitu. Image-nya, nggak apa-apa. Nah, tapi dalam bentuk image kan itu belum konkret ya.
gitu ya, masih abstrak gitu. Wah, berbagai ini. Dan kita menatanya dalam bentuk tulisan. Kan tulisan ada grammarnya toh, ya kan? Grammar fungsinya apa sih? Diorganize supaya gampang dimengerti. Bahasa Indonesia kayak ada SPOK gitu kan ya. Bahasa Inggris kayak ada grammar tersendiri gitu ya. Kita tulis lebih rapi. Jadi tadi aku kusut, acak adut. Jadi kayak seakan-akan benangnya keluar satu. Kemudian kita ekspresikan dalam bentuk menulis. Oke, ini bukan seminar soal menulis, cuma semoga kalian jadi makin tahu tentang pentingnya merapikan pikiran melalui penulisan gitu. Gue setuju banget sih. Itu kayak ngelawan naga gitu kan. Tapi bukan naga monster. Tapi monsternya monster apa? Kita nggak tahu monsternya apa. Betul. Bentuknya gimana? Kelemahannya di mana monster itu? Kekuatannya di mana? Kalau dengan nulis tuh kayak ruangan yang gelap pelan-pelan tuh kayak ada cahaya diterangin gitu. Itu penting banget sih. Asli. Betul. There is magic in writing, absolutely. Yes, betul banget. Dan kalau kalian pernah belajar atau bahkan pernah gitu ya, kayak mendapatkan kayak art terapi gitu, pemilihan warna yang kamu pakai itu pun sangat mencerminkan sesuatu dalam diri. Jadi kayak apa yang kamu tulis, kayak tulis sama kayak ada ilmu grafologi gitu kan ya. Ada juga yang kayak art tadi, itu semua mencerminkan. Jadi kalau kalian struggle untuk mengidentifikasi polanya gitu ya dalam pikiran, coba nulis. Karena bener deh, udah nulis. Lama-lama bisa kelihatan kayak pikiran ABCD ini mirip-mirip. Dikelompokin stabilo biru. Nulis tuh kayak gini mungkin ya. Nulis tuh kayak kita memainkan peran orang ketiga. Yes. Atau orang dari luar gitu. Bener supaya banget. kayak bisa ngeliat secara objektif, secara dingin gitu. Betul banget. Nggak kayak bawa emosi. Betul banget. Lu ngintip tesis gua atau enggak? Karena bener guys begitu. Oke, semakin kalian ahli gitu ya. Stabilo biru. Kayak stabilo biru polanya sama nih, polanya sama. Triggernya karena begini. Kok bisa ya gue mikir kayak gini dalam situasi kayak gini? Oh, karena gue dulu ada pengalaman kayak gini. Nah, makin jelas. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kayak gitu. Nah, udah ketemu nih. Ada hal lain yang penting untuk kita bisa ketahui nih, Dre. Yaitu apa sih yang kalian lakukan, kita lakukan pas kita cemas. Nah, ini perilaku berarti ya? Yes, ini benar-benar penting banget untuk kita bisa ketahui. Karena tiap orang beda-beda. Kalau kalian perhatiin, ini di kamera gak kelihatan ya. Kalau gue cemas, gue kopek kulit. Oke. Dan actually ini sesuatu yang ini gue pun berproses diri. Oke. Karena kadang kalau gue cemas banget, gue bisa kopek sampai ini dalam. Beneran kayak karena bisa sampai yang mungkin kali. Ya berdarah. Karena jempol ini kan. Betul banget. Dan itu nggak oke gitu loh. Ada orang bahkan trikotilomania, tau gak? Pernah dengar itu? Nggak tahu. Gue nggak pernah dengar itu. Cabut rambut. Itu nggak sakit ya? Nggak sih? Nah, tapi sensasi sakitnya itu justru rilis buat mereka. Oke. Ini mirip sama self harm berarti ya? Betul banget. Itu mekanismenya mirip dengan self harm. Nah, jadi guys, salah satunya ada memang wujud lebih ekstrimnya itu self harm yang kayak ini sih, kayak entah kompor panas gitu ya, iris gitu. Jadi semoga dengan ini pun kalian jadi makin paham ada mekanisme kompleks di balik orang yang khawatir berlebihan gitu ya, orang yang self harm. Gue selalu punya mimpi kayak gini. Semakin orang tahu cara kerja mekanisme dari mental health issue, semakin kecil kemungkinan kita ngejudging orang. Karena kita tahu mekanismenya. Oke? Nah, kayak itu sedikit mutiara kita selipkan. Sekarang kita lanjut. Nah, intinya kayak apa sih yang kita lakukan gitu loh. Dan bahkan ada berbagai banyak contoh loh. Ada orang bahkan lagi presentasi nervous. Orang biasanya ngapain? Pegang pulpen. Pulpennya pegang kenceng banget. Kadang ada orang kayak gitu loh. Ada orang kalau nervous gini-gini, ya kan? Apalagi kalau ada presentasi gini-gini gitu ya. Gitu. Iya, betul banget. Ada orang yang kayak langsung kayak gitu. Jadi kayak ada orang tarik napas. Ada orang literally hyperventilating. Yes, hyperventilating gitu ya. Atau hal-hal yang kamu hindari lakukan. Itu juga perhatiin loh. Contoh misalnya ke tempat baru, ke tempat kerja baru. Kamu menghindari eye contact kah? Itu termasuk loh. Iya benar. Gini gitu ya. Nunduk gitu. Ngapain gitu. Nah contoh saya misalnya. Apa yang gue lakukan ketika gue nervous terhadap nugas, gue tunda. Jadi procrastination, oke? Procrastination adalah salah satu wujud kecemasan. Gini loh, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Procrastination itu nggak tiba-tiba begitu. Ada mekanisme kompleks kenapa ada orang bisa menunda. Biasanya takut salah.
Gue mengakui dan banyak orang kayak gitu. Perfeksionis yang muncul. Takut gak sempurna. Bahkan bukan salah, gak sempurnanya udah takut. Betul, iya betul takut. Tapi kabar buruknya yang tadi itu takkan pernah, takkan pernah bisa betul. Kalaupun bisa, ya udah kita kasih yang terbaik. Cuma pada akhirnya, kalau misalnya tiba-tiba yang kasih nilai lagi ngemudi, lagi mood swing, apakah itu dalam kendali kita? Enggak. Jadi gitu-gitu loh. Jadi memang sekali lagi teman-teman, semakin cepat kita berteman dengan fakta bahwa, nah ini nanti di akhir gue bakalan sharing beberapa mantra. Mantra gitu ya. Mantra. Ini gue pakai kata mantra adalah kata-kata yang bisa kita ingatkan kepada diri kita sendiri, yang bisa mengingatkan kita pada hal yang benar, atau kepada hal-hal yang bisa bikin kita tenang gitu. Nanti gue bakal share. Salah satunya adalah fokus kepada hal yang bisa aku kendalikan. Ya aku gak bisa kendalikan, ya udah gue lepasin gitu. Oke? Nah, oke, sekarang kita balik sedikit kepada contoh yang kayak perilaku gitu. Bahkan ya kayak ada orang, berbagai contoh lainnya itu adalah ketika nyetir gitu ya, AC-nya dikencengin gitu. Ada orang juga yang ketika cemas gitu nyetirnya kebut. Ada loh kayak gitu. Ada juga bahkan kebalikannya, nyetirnya cuma di jalur kiri aja, santai pelan. Itu boleh nggak? Nggak apa-apa. Tapi bedanya kalau misalnya kita ada yang sesuatu yang urgent gitu, terus kita karena cemas akhirnya kita tetap pelan. Nah itu mungkin bisa mengganggu kehidupan. Jadi guys, kalau mau dibikin patokan gampangnya gitu ya, cemas itu garis tengahnya yang membedakan cemasnya oke mana yang enggak adalah, kalau kalian udah mendengarkan podcast saya sebelumnya, harusnya udah tahu patokan termudah yang paling gampang kelihatan adalah seberapa mengganggunya sih hidup kita. Kalau yang dulu gue tuh mengganggu banget bro. Gila, ketika udah mau deadline baru gue panik. Gitu tuh udah gak damai banget. Parah gitu. Bahkan gue dulu bro, tugas yang singkat cuma 1,5 halaman, gue kerjain bisa seminggu loh. Itu gue gak main-main. Gue inget banget, gue tuh di kampus sana kan ada kayak lab komputer gitu ya. Gue kerjain dari pagi sampai malam. Cuma kerjaannya pantengin laptop doang. Ngeliatin gitu, pantengin laptop doang. Terus baca bahan, baca literatur, baca buku, dan lain sebagainya. Kayak gitu. So lu nih nggak kayak ini suka main game gitu ya. Tapi enggak, lu pantengin di sana gitu. Pantengin betul. Bahkan ada juga main game. Jadi kayak takut salah, ya udah main game. Nah, termasuk snacking. Makanya ada istilah emotional eating. Itu ada gitu loh. Jadi coba deh guys, perhatiin. Perilaku apa sih yang kalian munculkan gitu ya. Ketika kita behaviornya itu ketika kita lagi cemas, apakah sehat, apakah tidak? Nah, ketika tidak ini ada beberapa tips yang kita bisa bagikan, cara-caranya, opsi lain lah yang bisa lebih sehat gitu ya untuk bisa mengelola kecemasan gitu. Tapi gitu sih bro, kira-kira untuk kita identifikasi kira-kira situasi kayak apa, kenapa, kemudian pikiran yang terlintas itu tuh kayak apa sih gitu loh, langsung kira. Terus ini sebenarnya udah next step sih. Biasanya ini udah butuh bantuan psikolog gitu. Langsung tanyakan juga, kenapa sih gue bisa mikir kayak gini? Kalau iya artinya apa? Kalau ini artinya kenapa? Kalau misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, percayalah kalian udah menggali salah satu bagian terdalam dalam hidup kalian. Oke? Dan kemudian kalau udah ketemu gitu ya, akhirnya baru deh salah satu hal yang penting juga untuk diidentifikasi adalah yang tadi. Kalau misalnya lagi cemas, biasanya ngapain? Ada orang impulsif buying loh. Apalagi promo 10-10 kemarin. Oktober, 10 Oktober kemarin promonya gila bro gitu ya. Dan lain-lainnya. Jadi temukan. Kalau udah ketemu polanya, baru kita bisa, oh ternyata selama ini gue begini ya. Nah itu sering banget tuh. Ketika baru ketemu profesional, orang baru ini. By the way, kalian boleh tanya temen ya, it's okay loh. Kayak kan ada blind spot ya, yang kadang kita nggak ini. Kita boleh tanya, bro atau sis gitu ya. Gue pengen nanya deh, gue tuh kalau udah lagi khawatir, biasanya gue ngapain sih? Gue tuh kalau udah lagi stres, biasanya gue ngapain sih? Itu apalagi teman dekat yang bisa kalian percaya, tanya. Gak apa-apa, karena kadang kita gak tahu. Gue gak tahu biasa gue ngapain. Nah kayak gitu loh. Oke? Makanya kadang ada orangnya, gue tuh kadang udah minta temen loh. Misalnya gue lagi ngapain gitu ya. Guys, kalau misalnya gue kopek kulit, stopin gue dong. Gue bakal udah yang kayak gitu. Kadang temen gue kayak, Rick, oke gue stop. Rick, karena kecil ya. Cuma itu salah satu cara coping yang bisa kita lakukan gitu. Oke? Itu gak kecil kok. Itu gue malah respect. Itu lo mengambil conscious decision untuk stop sesuatu yang lo suka kan. Itu yes. Gue ngapain ya? Gue marah sih jujur. Gimana cara itu ya? Bentar. Oke, baik. Dan kemudian juga ini sih kayak nggak cuman soal perilaku,
tapi internal. Apa sih yang kamu rasain ketika kamu cemas? Kayak tadi lu udah ilustrasi yang oke banget. Kayak ketekan gitu ya, kayak sesek. Itu termasuk guys. Perhatiin deh, sebenarnya ini teknik yang serupa ketika orang mau belajar, nah ayo udah nonton anger management. Mirip sebenarnya. Oke? Apakah kayak seger banget gitu ya? Ada orang kok cemas tuh seger banget tuh. Wah, seger banget. Deg-degan ini. Dan by the way Bapak Ibu teman-teman, ada salah satu wujud kecemasan. Justru ketika orang mencemaskan reaksi tubuhnya. Aduh nih gue sakit jantung nih. Deg-degan gitu. Senapas. Dan orang ketika panic attack muncul, itu karena mereka fokus banget terhadap sensasi dalam diri juga. Itulah kenapa yang seringkali diajarkan kepada mereka, yang di-sharingkan gitu life skillnya kepada mereka yang panik adalah, nah ini sekarang kita udah masuk. Itu salah satunya adalah yang udah sering diajarkan tapi kita pengen menekankan kembali adalah relaksasi, breathing, tarik nafas. Trimurti, Trimurti berdasarkan penelitian, cara-cara terbaik paling sehat untuk rilis emosi atau pengelolaan emosi apapun yang berlebih gitu ya, oke? Olahraga, sosialisasi, relaksasi. Olahraga, sosialisasi, relaksasi. 3 cara yang terbaik. Oke, tapi kita nggak bakalan bahas panjang lebar soal sosialisasi dan kawan-kawannya. Kita lebih ke bagaimana caranya relax. Oke, caranya benar-benar relax. Tadi tuh tarik nafas. Gini loh teman-teman, ini gue pernah bahas sebelumnya belum ya? Kayak kenapa banyak orang tuh menyarankan soal nafas gitu. Pernah. Parasympathetic. Oke, ya. Bener-bener kayak command tubuh kita untuk relax gitu. Betul banget. Ketika buang nafas tuh ya semua organ bakal lebih relax gitu. Betul. Dan kalau dilakuin secara sadar dan terus-terusan itu bakal lama-lama bakal relax. Betul banget. Dan ini mungkin refresh ya bagi kalian yang mungkin belum nonton episode itu, atau yang mungkin udah nonton, anggapnya refresh secara singkat. Gue gak bakalan jelasin sepanjang itu. Cuma kan ketika orang khawatir, orientasi pikirannya itu ke depan. Bener-bener ke depan terus. Segala skenario A, B, C, D, sampai Z yang di masa depan yang belum tentu kejadian itu di kepala. Sehingga mereka bisa bengong tuh, mikirin kayak gitu. Akhirnya paralyzed gitu. Nah, dengan kita kayak oke, stop, tarik nafas, tahan, kemudian hembusin gitu ya, dan lain sebagainya. Itu satu, ngajarin badan untuk stop, ngerem. Kayak yang tadi itu kan deg-degan, aliran darah cepat dan lain sebagainya. Itu kan reaksi kita terhadap khawatir dan stres gitu ya. Dan kita nafas tahan, kasih tahu badan supaya kita ngerem dulu. Kemudian kedua, ini guys, saya please, ini salah satu tips gue yang paling utama kepada kalian yang mudah cemas gitu ya. Ketika kalian nafas atau bahkan set waktu khusus untuk belajar relaksasi nafas gitu ya. Di YouTube banyak kok. Oke, banyak panduannya gitu. Ikutin aja. Ketika kalian melakukannya, please dihayati baik-baik. Dimaknai. Rasanya sensasi anginnya gitu ya. Rasanya sensasinya ada yang mengembung, entah itu diafragma, entah itu di dada gitu ya. Kemudian ditahan, rasakan, dihayati sensasinya the good things. Oksigen lagi memenuhi tubuh. Kemudian ketika dihembuskan, pelan-pelan, bayangkan benar-benar karbon dioksida keluar, anginnya keluar gitu. Fokus kepada sensasi badan. Ini sebenarnya dasar daripada mindfulness. Kenapa? Karena pikiran kita yang tadi yang ngawang-ngawang kemana-mana, kita tarik ke sekarang, masa kini. Bahkan ada banyak sekarang lagi populer banyak banget teknik grounding gitu loh. Intinya apa? Supaya kita ingat kepada masa kini. Segala panca indera. Kalian boleh peluk bantal, it's okay, gak apa-apa, peluk bantal. Atau kebetulan lagi pakai celana kayak jeans, karena teksturnya gitu ya, teksturnya gak apa-apa, pegang pelan gitu, rasain teksturnya. Karena panca indera adalah media terbaik yang bisa kita pakai untuk membawa kita kembali ke masa kini. Karena panca indera kan here and now sekarang. Gue dipukul sekarang, ya sakitnya sekarang. Enggak tiba-tiba gue digebukin Andre sekarang, sakitnya besok, enggak gitu ya. Ya sekarang gitu. Jadi lakukan hal itu. Panca indera itu adalah tool yang terbaik untuk be mindful ya. Yes, betul. Dan ini salah satu kayak tips yang diberikan kepada mereka yang OCD. Kan ada orang OCD kayak bolak-balik cek kunci rumah. Bisa belasan bahkan bisa setengah jam. Kunci buka. Udah kunci belum ya? Kunci buka. Bahkan ada yang bisa udah nyampe tempat kerja pulang lagi, pengen ngecek. Nah, coba deh, karena itu ketika mereka melakukannya, mereka nggak ada salah satu indikasi ya. Salah satu indikasinya adalah mereka nggak menghayati bahwa mereka sudah kunci pikirannya. Mereka fokus ke pikirannya. Kemana nggak nih kalau nggak nih?
Betul. Nanti kebakaran nih kok Betul. nih. Dan lain sebagainya. Tapi coba deh, pause sebentar. Tarik nafas, rasain sensasi gemboknya, rasain sensasi kuncinya, dengar suara ceklek ya, ceklek dihayati. Taruh, kita sudah melakukan dalam kendali kita, indera kendali selesai, baru jalan tempat kerja. Panca indera. Gue udah pernah bilang belum, kayak ini salah satu metode yang diberikan kepada mereka korban sexual abuse. Belum ya? Oke, secara singkat ya guys ya. Intinya gue menarik sih. Ini gue belajar di Australia waktu itu penanganan bagaimana konselingin mereka yang punya trauma mendalam. Contoh yang sexual abuse. Jadi si pelatihnya sharing gitu loh. Ada orang kayak misalnya remaja. Kan mau gak mau kan mesti ditanya gitu ya. Kayak pengalamannya dulu kayak gimana. Nah ketika di flashback gitu ya. Kan dia masih trauma. Akhirnya dia langsung kayak paralyzed. Langsung kepikirannya itu balik ke momen-momen ketika dia di abuse, sayangnya gitu ya. Akhirnya dia kayak langsung pikirannya udah bener-bener kesana. Akhirnya dia lupa, kayak bener-bener ngawang, flashback lah, bener-bener momen flashback gitu. Kalau kalian pernah lihat film-film, itu nyata. Orang yang trauma bisa kayak gitu. Akhirnya trainernya kayak langsung tepuk dia gitu ya. Nak gitu, tepuk dia. Kemudian minta dia dikasih kertas, suruh gambar. Gambar apel, diwarnain. Apel warnanya apa? Merah nih, aku kasih kamu warna merah. Akhirnya dia warna merah. Kemudian sekarang kamu di mana? Di sini. Rasanya sekarang suasana gimana? Adem gitu, karena AC gitu, adem. Sekarang jam berapa? Jam 12. Akhirnya dia gak panik lagi. Kenapa? Karena ditarik. Sensasi badannya, sensasi kayak tempat duduknya, nyaman, adem gitu kan, panca indera kesini. Karena yang tadi ya traumatic memorinya muncul, kita tarik kembali ke masa kini. Itu salah satunya. Oke guys, relaksasi. Seorang yang cemas itu karena dia mikirnya ke masa depan atau masa lalu. Betul. Dan sekali. harus cara ngelolanya yang paling mudah mungkin ya, untuk supaya nggak cemas lagi adalah fokus ke panca indera dan gunain panca indera itu sebagai alat untuk be present di masa yang sekarang. Yes. Supaya nggak pikirannya bisa fokus ke yang sekarang gitu, bukan ke yang masa depan dan masa lalu gitu ya. Yes, betul banget. Dan ini loh, ada juga salah satu tipsnya adalah yang lagi cukup populer itu ada butterfly hug. Peluk diri sendiri, bukan Wakanda guys ya, tapi peluk diri sendiri. Oke, ada orang kayak gitu, tarik nafasnya sambil kayak gini. Itu oke, karena kita secara terprogram ketika kita mendapat sensasi kayak gini, dipeluk. Karena memang ada power di dalam pelukan gitu ya. Makanya ada orang anak dipeluk orang tua, dipeluk significant other, itu memang menenangkan banget. Nah tapi pertanyaannya, kalau lagi nggak ada siapa-siapa, kalau lagi nggak ada siapa-siapa, ya udah. Kesannya miris ya, kayak jomblo apa kayak meluk diri sendiri, tapi enggak, ini udah terbukti gitu ya. Bisa coba kayak gini. Tenang. Ketika udah tenang gitu ya, sensasi fisiologisnya udah lebih tenang, baru kalau kalian bisa melanjutkan pengelolaan pikiran. Kayak tadi nulis, ternyata gak seburuk yang gue pikirkan dan lain sebagainya. Baru bisa Oke, so ini langkah pertama. Yes, betul sekali. Langkah keduanya kalau mau lebih mantap lagi, tulis gitu ya. Betul, karena betul, guys, betul. Ini untung lu bilang. Langkah pertama tentu nenangin diri dulu. Karena kita takkan pernah bisa mengelola pikiran kalau kitanya aja masih panik mode on. Gue lagi panik. Karena guys, percayalah, ketika lagi emosional, prioritas nomor 1, tenangin diri dulu, dinetralin. Karena pasti pernah ngalamin dong, kalau lagi emosional pikiran kemana-mana, ngaconya, bukan main gitu ya. Bahkan terlalu happy pun hati-hati loh. Pikiran kita bisa kemana-mana. Makanya kan ada orang bilang, jangan pernah ambil decision ketika kita lagi terlalu happy, terlalu sedih, terlalu marah gitu ya. Jangan pernah. Karena kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Ketika udah tenang, baru dengan santai kelola. Sampai akarnya ketemu. Kalau kesulitan, gak apa-apa. Wajar. Oke? Untuk itulah tenaga profesional ada untuk kalian. Oke? Gitu sih. Itu benar-benar langkah pertama ya. Dan kalau udah ketemu gimana bro? Kalau udah ketemu akarnya gitu. Kalau udah ketemu akarnya, proses. Oke, benar-benar kayak di challenge kayak tadi tuh. Contoh-contohnya. Kalau enggak emang artinya gini. Emang bener sih? Emang bener artinya gue gak berharga? Kemudian cek lagi. Patokan self-worth seseorang itu apa aja sih? Oh ternyata selama ini patokan gue adalah apa kata orang. Gak heran gue stres di sosmed. Gak heran gue ini. Jadi kayak bener-bener akan melibatkan banyak sekali ngomong sama diri sendiri. Kayak orang gila gitu ya. Tapi penting. Penting banget. Dan ketika udah kayak gitu ketemu pelan-pelan. Gue gak merasa kayak orang gila kok. Gue merasa itu malah keren. Betul. Karena gak banyak orang yang bisa begitu kan. Gak banyak orang yang bisa kayak punya dialog yang jernih gitu sama dirinya sendiri. Yes, itu betul. Mungkin kriteria orang yang
Orang kalau di film-film gitu Shifu atau apalah Ya, Kung Fu ya. Panda yang kayak oh ini gurunya gitu. Oh ini orang yang layak dihargai, adalah orang yang bisa begitu gitu. Ya, betul banget. Betul banget. Itu sih guys. Jadi berdamai, benar-benar berdamai dengan siapa diri kalian, situasi kalian. Karena begini loh, banyak sekali sumber kecemasan yang muncul karena orang menyesali atau kayak frustrasi terhadap sesuatu yang nggak bisa diubah. Apa kata orang? Apa yang dia pengennya keluarga respon kayak apa? Betul, bisa dikomunikasikan gitu ya. Tapi kan pada akhirnya kita nggak bisa 100% menjamin apa yang kita harapkan orang berikan gitu loh. Nggak bisa 100%. Oleh karena itu, pihak yang terbaik yang bisa memberikan kepastian terbaik, fondasi diri terbaik adalah diri kita. Itu benar-benar terbaik. Tetapkan standar buat diri kita. Sukses itu apa sih? Kebahagiaan itu apa sih? Nah itulah ketika kita udah makin clear hal-hal itu ya, maka makin lama kita bakalan gak mudah goyah. Karena ibaratnya nih, gue tuh dulu gampang goyah ngeliatin orang di sosial media udah married, gue jomblo guys gitu, udah married, udah punya bisnis ABCD gitu ya. Itu karena patokan gue, itu karena dari itu apa yang tampak gitu loh. Wah mesti punya banyak duit dan lain sebagainya. Tapi gue ingetin diri gue lagi, gue tanyakan, gue challenge. Jadi kan gue udah dapet nih, oh ternyata gue situasi yang bikin gue stresnya atau cemasnya keluar nih, kalau gue gagal, kalau gue gak banyak duit dan lain sebagainya gitu ya. Itu karena situasinya sosmed. Wah akhirnya gue cek, gue kelola. Oh ternyata standar gue masih dari yang tampak. Akhirnya gue ingetin diri sendiri, kenapa sih gue ambil jurusan psikologi? Oh ternyata gue merasa bermakna ketika bisa bikin orang lain hidupnya bermakna. Dengan standar yang itu, mau ada standar lain tiba-tiba dilempar ke gua kayak, Rick, lu mesti punya anak baru bisa berharga, Rick, lu mesti punya banyak duit baru bisa berharga. Gua gak goyah, gua gak cemas sama sekali lagi, karena gua udah tahu apa yang benar buat gua. Itu adalah praktikal, itu adalah contoh praktikal yang benar-benar itu menurut gua oke banget sih. Karena kayak gimana itu situasinya. Terus ini yang lo alamin dan gimana cara lo bisa kayak ketemu tamengnya gitu, yang bisa kayak membuat lu self worth itu nggak gampang tergoyahkan gitu. Yes, betul banget. Betul banget. Dan guys bener deh, kita menjelang closing ini ambil contoh-contoh lain itu ada FOMO, fear of missing out. Kok nggak cek notif takut banget, kok nggak cek ini takut banget. Tanya lagi, konsekuensi negatifnya apa sih? Paling ketinggalan bentar doang, ya udah tinggal update. Gue takut presentasi, social anxiety tadi, gue takut orang mikir apa. Itu banyak klien gue. Tapi ketika ditanya, apa sih yang lu takutin sebenarnya? Ternyata ujung-ujungnya gak seburuk dia kira. Oke? Jadi tapi gini guys, memang betul. Ketika orang lagi cemas, susah banget. Di saat seperti itulah kalian butuh tenaga profesional. It's okay. Tapi semoga dari semua yang kita sharingin ini, kalian bisa dapat sesuatu ya minimal. Gue akan tutup dengan ini. Mantra pribadi gue ketika gue lagi cemas, ini boleh pakai banget, yaitu it's a bad day, not a bad life. Gue mau kendalikan apa yang bisa gue kendalikan aja. Gue serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sisanya tuh bisa. Gue mau berusaha yang terbaik. Orang mau respon apa, terserah mau gimana dan lain sebagainya. Temukan mantra kalian. Kalau kalian orang value-nya ada di religius, silakan pakai ayat suci, boleh kok, nggak apa-apa. Selama itu bisa bikin kalian tenang, gak apa-apa. Kata-kata orang, kata-kata sahabat kalian bisa dipakai sebagai quote. Betul. Taruh, tempel di post-it note. Jadiin wallpaper HP. Jadiin apa itu, gue selalu bilang ke semua klien deh. Karena kalau kita lagi overwhelmed, kan kita lupa semua hal ini. Kita butuh reminder konkret. Kita lagi khawatir, lihat notes HP. Oh ya ini mantra-mantranya. Oke, ingat. Oh ya gue ingat kata-kata ini. Gue ingat. Lama-lama udah lebih tenang, udah lebih terampil, baru bisa proses lebih lanjut. Itu sih. Jadi guys, bertemannya dengan anxiety, karena percaya deh, ketika kita bisa mengatasi, gue demen kata mengatasi, anxiety, kalian bisa gunakan energi itu yang tadinya menguasai kalian, justru kita bisa menjadi menyetir kehidupan. Keren. Jadi ini udah full circle ya, yang tadinya berteman dengan anxiety, menggunakan ini sebagai energi yang positif, bukan kayak malah counterproductive gitu ya, malah betul. Bikin nggak oke hidupnya. Yes. Nice. Oke. Kalau gitu dari gue sih itu aja sih ya. Mungkin ditutup dengan ini ya.
Namaku Andre. Ini Eric ya. Kita dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online. Dan kita punya misi simple. Kita punya misi itu kita pengen menjadi tempat di mana semua orang bisa cerita tentang masalah, ketakutan dan kekhawatiran mereka. Dan juga tentang kecemasan mereka, tentang anxiety mereka. So kalau kamu adalah orang yang sekarang atau nanti mungkin ya punya kecemasan dan kalian merasa bahwa ini tuh beneficial untuk dibicarakan sama seorang konselor, maka konseling tuh gampang banget. Konseling gak lagi ribet-ribet, sama kita aja. Caranya simple, buka www.bicarakan.id, www.bicarakan.id, dan kalian bisa jadwalin konseling sama konselor Eric atau konselor yang lainnya. Gitu aja dari kita. Dari lo ada yang mau ditambahin, Eric? Paling ini sih, gue dulu cemas parah, teman-teman. Gue paralyzed parah banget dulu, kayak nggak damai. Kayak gue pengen segalanya sempurna, gue pengen segalanya perfect gitu ya. Sehingga akhirnya gue menyadari bahwa di dalam hidup ini, selama gue nggak bisa belajar berkata cukup, gue tak akan pernah bisa bahagia. Jadi gue belajar untuk berteman dengan anxiety gue. Cukup, jadi kayak gue tantang balik. Oke, otak gitu ya, lu mikir segala mesti sempurna gitu. Gue gak mau, gak bisa, gak realistis, keburu tua, keburu mati malah gitu ya, di surga baru perfect gitu. Gue mau belajar berkata cukup, enough. Dengan kecukupan ini, daripada gue maksa kehidupan gue ini sesuai dengan ekspektasi gue yang gak realistis, gue mau belajar untuk berkata cukup, mensyukuri apa yang ada, apapun itu. Dan statement terakhir yang semua orang cemas termasuk saya, yang bisa, kalau kamu udah bisa menghayati kata-kata ini, selamat, kamu udah jauh lebih oke. Yaitu gini, seandainya skenario buruk nggak terjadi dalam kehidupan saya, dalam pikiran saya itu, syukurlah. Kalaupun terjadi, ya sudahlah, aku bisa atasi. Itu intinya. Keren. Gue belajar banyak. Dan gue yakin yang dengar juga belajar banyak gitu ya. Thank you banget Rick untuk waktunya. Dan sampai jumpa buat kalian semua di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Dadah.